Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji dari kelas 115 absen 25. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Rati, yaitu tugas sejarah untuk menjelajahi museum yang kita datangi, yaitu kalau dari saya, museum saya itu Benyamin Sueb. Saya akan menjelaskan tentang museum Benyamin Sueb ke orang yang tidak saya kenal. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji. Sebelumnya nama kalian siapa? Nama aku Fatima. Jadi sebelumnya kalian udah tahu sih tentang Museum Benyamin Sueb ini? Belum. Jadi saya akan menjelaskan tentang Museum Benyamin Sueb ini. Di sini ada informasi, yaitu Taman Benyamin Sueb terdiri dari 3 gedung utama dengan gaya arsitektur neoklasik, yaitu gedung utama, gedung barat, dan gedung timur. Taman Benyamin Sueb berfungsi sebagai museum untuk mengenang seniman Betawi Benyamin Sueb. Koleksi museum terdiri dari barang-barang pribadi seperti kostum, piagam, piala, dan kaset-kaset film. Meskipun eksterior bangunan cukup terawat, beberapa bagian interior, terutama plafon, mengalami kerusakan. Dan beberapa ruangan tidak difungsikan secara maksimal, terutama di gedung barat yang hanya digunakan sebagai pos satpam. Lalu, Taman Benyamin Sueb memiliki nilai sejarah yang signifikan, yaitu karena menjadi saksi perjalanan sejarah dari Jakarta dari era kolonial hingga kemerdekaan. Awalnya berfungsi sebagai villa bagi Bupati Master Cornelis, kemudian menjadi markas Laskar Rakyat Jakarta pada masa kemerdekaan, dan selanjutnya dijadikan gedung Kodim Jatinegara 505, dan simbol perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan serta berperan dalam sejarah militer. Lalu pada tahun 2018, gedung ini dialihfungsikan menjadi museum untuk mengenang seniman Betawi, yaitu Benyamin Sueb. Dari sisi arsitektur, bangunan ini memiliki nilai budaya tinggi dengan gaya neoklasik, terlihat pada pilar-pilar kembar berdimensi 3 dan fasad simetris yang mencerminkan estetika kolonial Belanda yang elegan dan fungsional. Nah, adik-adik di sini selanjutnya ada SK Gubernur DKI Jakarta nomor 405 garis miring tahun 1993. Itu bangunan cagar budaya Taman Benyamin Sueb dilindungi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Itu dibangun pada abad ke-19 sebagai rumah kediaman Bupati Master Cornelis. Arsitektur bangunan gaya Indonesia Empire. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016. Ini nama akan menjelaskan tentang di dalam Benyamin Sueb ini. Taman Benyamin Sueb. Kalian tahu nggak sih kita berada di mana? Salah, kita di sini. Jadi kita lanjut aja. Di pertama ada berbagai macam foto-foto Benyamin Sueb pada zaman dulu saat Bang Ben Ame Pengap Trisutrisno dalam sebuah acara di Istana Negara tahun 1991. Nah, kita lanjut. Di sini ada batu nisannya Pak Benyamin Sueb. Jadi Pak Benyamin Sueb itu lahir pada tahun 1919
1939 di Jakarta pada tanggal 5 Maret dan pada wafatnya di Jakarta 5 September 1995. Kita lanjut, di sini ada baju yang digunakan oleh Pak Benyamin Sueb. Yang selanjutnya di sini kalian sebelumnya udah tahu belum sih kalau ini apa? Nah ini tuh sebenarnya piagam yang diberikan ke Pak Benyamin Sueb. Nah di sini ada radio yang digunakan Pak Benyamin Sueb. Nah terus di sini juga ada kaset-kasetnya yang digunakan untuk menggunakan radio ini. Jadi nah di sini tuh ada sepeda ontel yang dipakai oleh Pak Benyamin Sueb. Di sini juga ada beberapa piagam-piagam penghargaan yang Benyamin Sueb dapati. Jadi yang di sini saya kurang tahu apa yang didapatinya. Nah kalau yang ini ada penghargaan Departemen Penanganan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Di sini kalian bisa lihat juga ada beberapa penghargaan untuk museum ini, beberapa piala-piala dan sertifikat, piagam, dan ini juga ada fotonya Pak Benyamin Sueb. Nah, dan selanjutnya di sini ada beberapa baju-baju yang digunakan oleh Pak Benyamin Sueb. Ada berbagai macam baju, sangat bagus. Dan juga di sini ada jas Betawi merah yang digunakan oleh Pak Benyamin Sueb, yang sering digunakan untuk dengan dia. Nah, di sini juga ada piagam penghargaan Pak Benyamin Sueb dan juga buku-buku tentang Pak Benyamin Sueb. Nah, di sini juga ada beberapa aksesoris yang digunakan oleh Pak Benyamin Sueb seperti tas, sepatu. Yang digunakan untuk beberapa semacam rapat. Nah ini jas yang tadi saya katakan, jas merah yang sering digunakan Pak Benyamin Sueb. Nah di sini ada topi yang sering digunakan juga oleh Pak Benyamin Sueb dan peci merahnya yang satu set dengan jas merah Betawi tadi. Lalu di sini juga ada beberapa gelar pahlawan nasional, tanda kehormatan bintang Mahaputra dan bintang budaya Parama Dharma dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November 2011. Ini gelar-gelar yang didapati oleh Pak Benyamin Sueb. Ada emas seperti piala-piala kayak gini, terus ada kacamata, jam, terus ada tas dan berbagai macam piala lainnya. Di sini juga ada foto Pak Benyamin Sueb ya, sama kawan-kawannya. Lalu di sini seperti biasa kayak tadi penghargaannya Pak Benyamin Sueb itu sangat banyak. Berbagai macam piala-pialanya, terus penghargaan hak kekayaan intelektual pada tahun 2013, yaitu seniman atau komedian Betawi lagi jadi sangat bagus dulu penghargaan pada zaman dahulu. Nah, ini juga ada festival film Indonesia piagam penghargaan atau dewan juri yang udah terbaik untuk Pak Benyamin Sueb. Nah di sini kalian udah tahu kan kalau ini apa? Nah ini juga penghargaan yang diberikan ke Pak Benyamin Sueb. Ini ada juga film-film tentang Pak Benyamin Sueb. Ada empat film, yaitu ada Traktor Benyamin, Intan Berduri, Spion 025, dan Biang Kerok. Dan juga ada 2 lagu, yaitu Gambang Kromong Nada Musika dan juga Gram Brong. Nah di sini juga ada foto-fotonya. Nah yang Pak Benyamin Sueb saat membuat lagunya. Ada
ini saja yang bisa kakak jelasin tentang Museum Benyamin Sueb ini. Mohon maaf kalau misalkan kakak kurang detail menjelaskannya. Jadi itu aja, kalian bisa pulang dengan hati-hati. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang Museum Benyamin Sueb. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.